Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Raing dengan NIM G7012407. Teman-teman tahu tidak, kalau dalam dunia farmasi, kita itu tidak bisa hanya percaya pada tampilan suatu obat. Lalu, bagaimana cara kita memastikan bahwa suatu sampel itu benar-benar mengandung zat yang kita inginkan? Nah, salah satu metode sederhana namun sangat efektif yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis. Nah, melalui metode ini kita dapat memisahkan sekaligus mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan sifat kimianya. Nah, prinsip dasar pemisahan pada metode kromatografi lapis tipis adalah berdasarkan perbedaan kepolaran dan interaksi senyawa terhadap dua fase, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel yang bersifat polar, sedangkan fase gerak adalah pelarut yang dapat bersifat nonpolar atau semipolar. Nah, senyawa akan terbawa oleh fase gerak naik melalui fase diam, sedangkan senyawa yang lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam sehingga bergeraknya lebih lambat. Sedangkan senyawa yang kurang polar akan lebih mudah terbawa oleh fase gerak sehingga bergerak lebih cepat. Perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Selanjutnya, nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa karena setiap senyawa ini memiliki nilai RF yang khas dalam kondisi tertentu. Nah, nilai ini diperoleh dari perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut dengan membandingkan nilai RF sampel dengan nilai RF baku. Dapat diketahui apakah keduanya merupakan senyawa yang sama. Namun, agar perbandingan ini valid, diperlukan kondisi percobaan yang sama seperti penggunaan fase diam dan fase gerak yang sama, suhu dan lingkungan yang seragam, serta penutulan sampel dan baku pada plat yang sama. Tanpa keseragaman kondisi, nilai RF ini dapat berubah dan menyebabkan kesalahan identifikasi. Selanjutnya, nilai RF ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kepolaran pelarut, ketebalan fase diam, jumlah sampel yang ditotol, suhu, kelembapan, dan ukuran molekul. Pelarut yang lebih polar akan meningkatkan jarak tempuh senyawa sehingga nilai RF-nya menjadi lebih besar. Nah, ketebalan fase diam yang lebih besar dapat memperlambat pergerakan senyawa. Jumlah sampel yang terlalu banyak dapat menyebabkan noda melebar dan tidak jelas. Selain itu, suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi kecepatan migrasi pelarut. Sedangkan ukuran molekul juga mempengaruhi kemampuan senyawa bergerak melalui fase diam. Selanjutnya, nilai RF ini dihitung dengan cara membagi jarak yang ditempuh noda senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik awal. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku, maka hal ini menunjukkan kemungkinan sampel tersebut bukan senyawa yang sama dengan baku, atau terdapat kesalahan dalam proses percobaan, seperti kondisi yang tidak konsisten atau pemilihan pelarut yang kurang tepat. Nah, jika fase gerak yang digunakan terlalu polar, maka senyawa akan cenderung ikut terbawa naik dengan cepat karena lebih tertarik pada fase gerak dibandingkan fase diam, sehingga nilai RF menjadi besar dan mendekati 1, serta pemisahan menjadi kurang baik. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, maka senyawa akan lebih tertahan pada fase yang diam, sehingga bergerak sangat lambat atau bahkan tidak bergerak, sehingga nilai RF-nya menjadi kecil atau mendekati 0. Oleh karena itu, pemisahan fase gerak yang sesuai sangat penting untuk mendapatkan hasil pemisahan yang optimal. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.